Hai anak bioskop. Halo. Hai. Aku Angga berperan sebagai Boy di film Catatan Si Boy. Aku Carmel van der Kruk berperan sebagai Ocha di film Catatan Si Boy. Dan aku Emansipasi berperan sebagai Emon di Catatan Si Boy. Wah, excited banget, tidak sabar karena ini menghitung hari lah ya. Kayak sebentar lagi bakal tayang dan akhirnya karena kita udah syuting setahun lalu. Iya, benar. Aku pribadi udah sempat nonton beberapa kali tapi lewat misalnya televisi gitu-gitu. Cuma kalau dulu masih ya udah nonton sekelibat gitu. Tapi saat udah meeting dan lain-lain baru aku nontonnya serius banget, pantengin lagi ulang dan ternyata ya emang kelihatan sih ya kenapa filmnya bisa menjadi sangat ikonik dan legend. True. Kalau aku sebelumnya aku nggak pernah nonton, tapi aku tahu kalau film Catatan Si Boy ini legendaris banget. Terus kayak aku tanya juga ke orang tua aku, om, tante semuanya juga bilang kalau itu film dulu besar banget gitu. Terus habis itu baru mulai nonton pas udah syuting gitu. Kalau aku Nonton di bioskop waktu itu ya? kalau aku sempet ya karena mungkin orang tua suka film-film jadul gitu, jadi suka diputerin gitu lewat kayak CD gitu ya, DVD ya. DVD yang kayak gitu. Terus Apa sih namanya kalau yang dulu? Laserdisc ya? Iya, segede gini say. Oh yang kotak. Bulat, iya. Kotak yang gede gitu kayak Kayak VCD cuma VCD tapi segini. jumbo, ukuran Kayak vinyl gitu. Oversize. Segede vinyl. Aku taunya yang ini yang kotak. Apa sih namanya? Itu lebih tua lagi ya? VHS ya? VHS ya. Itu lebih tua lagi, gue gak sempet ketemu saya. Enggak. Jadi aku sempet nonton karena udah lupa, abis itu pas tahu jadi Emon lagi, aku kayak wah cari-cari lagi filmnya gitu. Nah, seperti apa sih karakternya di Catatan Si Boy? Susah nggak jumpin ke karakternya? Kalau untuk aku sendiri sih lumayan sulit. Kesulitannya itu sebenarnya lebih ke gimana caranya biar apa ya, setidaknya legend yang sudah memainkan karakternya itu masih tetap bisa diterima sama orang yang nonton nanti gitu. Karena menurut aku agak sulit untuk membuat sebuah karakter yang sebenarnya karakternya itu udah pernah dimainin sama orang lain dulunya gitu. Dan itu bakal jadi komparasi kan. Dan itu yang sebenarnya harus cari formula yang tepat untuk aku pribadi, gimana ya caranya untuk ngebangun karakter yang orang udah tahu semua karakter Boy itu seperti apa, dan orang bisa menyaksikan film originalnya juga kayak diulang-ulang terus bisa, tapi gimana caranya bisa menampilkan sebuah hal yang tetap fresh tapi tetap ngingetin kalau ya itu emang Boy gitu. Kalau buat Ocha, emang waktu reading sebenarnya aku dikasih tahu untuk jangan begitu perhatiin Ocha di film yang lama. Emang dibikin sedikit lebih beda daripada yang dulu. Jadi lebih ke apa ya? Kan sebelumnya juga aku sempat dapet karakter yang mirip-mirip lah kayak Ocha. Jadinya juga udah ada sedikit pengetahuan dari film-film yang sebelumnya, dari karakter sebelumnya. Jadi untuk karakter Ocha aku cuma perlu gali lebih dalam lagi dan untuk lebih mengenal karakter Ocha itu kayak gimana, backgroundnya dia kayak gimana, kenapa bisa karakternya dan kelakuannya dia itu seperti apa kayak gitu. Kalau si Emon ini kan emang agak berbeda ya, agak berbeda dikit gitu. Anaknya itu yang selalu ceria, yang selalu extrovert gitu ya. Aku mencoba untuk menjadi Emon yang yang seperti Mas almarhum Didi Petet yang seperti dulu, tapi aku kemas dengan secara baru gitu. Kayak apalagi kan Mas Hanung sang sutradara pingin aku juga ngeluarin bahasa gaul yang kayak apa sih indah ya, kayak gitu-gitunya. Mungkin di zaman tahun 80 itu kan belum ada bahasa itu kan. Nah jadi itu mau dimasukin juga sebenarnya. Tantangannya di situ karena skripnya pakai bahasa Indonesia. Terus aku mesti kayak catat ini bagusnya diganti ini biar punchline-nya dapet gitu sih. Itu doang sih. Terus aku bilang kayak Mas Hanung ini nggak apa-apa pakai bahasa, nggak apa-apa kalau bisa bahasa gaul semua diganti itu aja. Gak ada yang ngerti Iya, nggak ada Mas, subtitle gimana
Nggak susah sih. Iya. Kita belum ada yang pernah ketemu kan sebelum catatan. Paling ketemu-ketemu doang, Ketemu. bukan temen Iya. yang geng apa Iya, gimana iya. gimana gitu. Cuma karena mungkin karena kita seumuran, terus kayak ya circle pergaulan kita juga nggak begitu jauh, jadi Terus ketemu intensnya lumayan lama juga sebelum iya kita syuting ya. readingnya juga lumayan Ya lama. lu, sih. gampang Oh iya. Kalau aku boy green flag-nya semuanya green flag. Oh. Yellow flag kali. Beige flag ya. Campuran antara hijau Ini dan kayak mungkin beberapa orang kayak oh iya bagus nih ambisius tak pantang menyerah gitu kan, tapi beberapa orang kayak noise lu. mungkin iya. Jadi yellow flag lah boleh. Kalau Emon lebih apa ya? Kalau Emon di green flag-nya pasti dia sangat setia kawannya berteman. Terus udah kayak gitu sangat protektif banget. Nggak over sih, cuman protektif sama teman-temannya, setia kawan lah gitu. Dan ya itu jadinya kayak sama boy ini perhatian banget gitu. Jadi kayak keibuan gitu. Mom of the group. Karena filmnya seru banget. Terus kayak catatan si Boy yang dulu kan legendaris banget. Terus kita sekarang bikin yang itu dikemas dengan latar waktu dan latar tempat yang baru. Latar tempat tetap Jakarta sih. Cuma latar waktunya kan zaman sekarang dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang kayak gimana. Jadi pasti lebih seru, lebih beda tapi tetap akan ada rasa familiar sama yang dulu. Dan yang pastinya sutradaranya itu Mas Hanu. Betul. Ya, dari production house MD, MVP, dapur dan gitu. Jadi pasti production value-nya sangat tinggi. Jadi kalau kalian nonton nanti di bioskop, kalian akan tercengang-cengang gitu. Soundtracknya juga orang-orang yang jauh-jauh. Iya, ikonik banget karena soundtracknya juga masih mempertahankan dari soundtrack yang dulu di film originalnya juga gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan vibes yang nostalgic tapi tetap dikemas secara baru gitu. Dan jangan lupa ada banyak pemain-pemain yang dulu ada di catatan si Boy juga muncul di sini. Hai anak bioskop, jangan lupa nonton film Catatan Si Boy di Cinepolis Cinemas. Tanggal 17 Agustus dari rilis. Bye-bye.